Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Anissa Solikatin dengan NIM 501332433 akan memaparkan hasil analisis dari artikel Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Paparan ini merupakan bagian dari tugas Tuton 3 MPDR 5302. Saya akan mengajak teman-teman mahasiswa menyelami bagaimana negara-negara Nordik mengembangkan pembelajaran luar kelas sebagai budaya pendidikan yang kuat dan berkelanjutan. Artikel ini ditulis oleh Tanja Sander, Bjarne Bruun Jensen, dan Søren Anker. Penelitian ini memetakan 52 studi tentang outdoor education di negara-negara Nordik. Kajian ini mencoba melihat bagaimana pembelajaran di ruang terbuka diterapkan dan dimaknai di sekolah dasar hingga menengah. Secara umum, artikel ini menampilkan bahwa outdoor education di negara Nordik tidak berdiri sebagai metode tunggal, melainkan hadir dalam bentuk mulai dari udeskole, friluftsliv, hingga beragam kunjungan lapangan. Apa itu udesko? Yaitu belajar secara rutin di luar kelas, biasanya sekali atau 2 kali seminggu. Kegiatannya terstruktur dan terhubung langsung dengan kurikulum. Contoh paling mudah membayangkannya adalah guru mengajak siswa belajar matematika dengan mengukur benda di halaman, belajar bahasa Indonesia sambil membaca cerita di bawah pohon, atau pembelajaran IPA dengan mengamati tumbuhan di kebun sekolah. Di negara Nordik, udesko bukan acara khusus, tetapi bagian dari pola belajar mingguan. Yang kedua adalah friluftsliv, istilah khas Nordik yang berarti hidup dengan alam. Maknanya bukan sekedar kegiatan, tetapi filsafat hidup, yaitu menikmati alam, menjaganya, dan belajar pula dari alam. Bentuknya bisa berjalan di hutan, memasak di luar, belajar bertahan hidup, eksplorasi dasar alam tanpa tekanan akademik. Ini akan terasa lebih menekankan kesejahteraan, kebersamaan, ketenangan jiwa, dan pembentukan karakter. Kalau diterjemahkan dalam konteks sekolah desa seperti sekolah saya di Kediri, friluftsliv mirip ketika siswa diajak mencari dedaunan, batu-batuan, atau bunga-bungaan untuk belajar sains, beraktivitas di bawah pohon mangga, atau menjelajah lingkungan sekitar untuk memahami budaya dan alam. Yang ketiga, kunjungan lapangan atau field trip, bentuk kegiatan pembelajaran outdoor yang paling dikenal di Indonesia biasanya berupa kegiatan sesekali, bukannya kegiatan rutinitas. Contohnya, mengunjungi sawah, museum, pasar tradisional, sungai, atau puskesmas. Juga bisa melakukan observasi lingkungan desa, kunjungan edukatif untuk menguatkan materi pelajaran, juga untuk mendekatkan siswa pada dunia nyata, menyalakan rasa ingin tahu, dan memberi warna pada pembelajaran. Semuanya menunjukkan bahwa belajar dapat berlangsung secara alami, lebih aktif, dan lebih dekat dengan dunia nyata. Berikutnya kita akan membahas tentang sebaran negara dan tren yang sedang terjadi. Denmark menjadi negara dengan penelitian paling banyak, disusul oleh Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Islandia menjadi satu-satunya negara yang belum memiliki penelitian terkait. Meskipun begitu, outdoor education telah melekat sebagai budaya pendidikan Nordik, yaitu sebuah etos belajar yang memuliakan alam sebagai ruang belajar yang luas dan penuh kemungkinan. Berikutnya tentang metode penelitian yang digunakan. Mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara,
observasi, dan kuesioner. Pendekatan kuantitatif muncul lebih kuat di Denmark. Subjek penelitian didominasi oleh guru dan siswa, sehingga memberikan gambaran yang kaya tentang praktik pembelajaran luar kelas dari perspektif pelaku utama. Nah, berikutnya tentang tema utama pada hasil penelitian itu. Terdapat 3 tema besar temuan penelitian. Pertama, tentang perspektif guru yang menegaskan bahwa outdoor education membawa manfaat sekaligus tantangan. Kedua, dampak pada well-being siswa adalah mereka lebih aktif, lebih bahagia, dan lebih menikmati proses belajar. Yang ketiga adalah dampak akademik yang cenderung stabil bahkan meningkat. Namun, perlu dicatat bahwa integrasi teknologi digital dan isu keberlanjutan masih jarang diteliti. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah dari keseluruhan temuan, outdoor education di negara Nordik berkembang sebagai budaya pembelajaran yang sistematis dan visioner. Ada 3 temuan utama. 3 dampak utamanya meliputi peningkatan well-being, penguatan pengalaman belajar, serta hasil akademik yang tetap terjaga. Meski demikian, kesiapan guru, kebijakan sekolah, dan integrasi digital masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar praktik ini semakin optimal. Outdoor education membuka ruang belajar yang lebih hidup dan bermakna. Ia menjadi jembatan antara siswa dan lingkungan alam, memberi ruang bagi kreativitas, kemandirian, dan kegembiraan belajar. Temuan dari negara Nordik memberi inspirasi bagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran luar kelas yang sederhana, kontekstual, dan humanis. Di ruang-ruang terbuka itulah anak-anak menemukan kembali makna belajar yang sesungguhnya. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Semoga paparan ini dapat memperkaya wawasan kita tentang pentingnya menghadirkan ruang belajar yang lebih luas, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan kehidupan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.